Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat pagi Indonesia, kembali bersama saya Reida Pulpi dari Banyumas, Jawa Tengah. Ini merupakan hari ke-6 pemirsa dalam upaya evakuasi ke-8 penambang yang masih belum berhasil diselamatkan. Hari ini masih berfokus pada penyedotan air sumur. Inilah visual udara di lokasi penambangan emas di Desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Di lokasi ini puluhan gubuk penambang terlihat, termasuk lubang-lubang tambang yang ada di sekitar lokasi. Tempat ke-8 orang warga Kabupaten Bogor yang hingga hari ini masih belum dapat dievakuasi. Ratusan tim SAR gabungan yang dikerahkan juga masih fokus pada upaya pengeringan air di Lubang Dondong dan Lubang Bogor agar tim bisa segera melakukan asesmen. Sebab lokasi ke-8 orang penambang belum diketahui pasti keberadaannya. Meski ketinggian air yang ada di dalam lubang telah berkurang 2 meter dari pengukuran yang dilakukan sejak Sabtu malam, namun tim terus melakukan upaya pembendungan air sungai yang ada di belakang lubang Bogor untuk meminimalisir rembesan yang dimungkinkan masuk ke dalam lubang. Sementara itu, pemirsa, Polresta Banyumas sudah menetapkan setidaknya ada 4 orang tersangka dalam kasus 8 orang yang terjebak di pertambangan di Banyumas, Jawa Tengah. Dan seluruh tersangka ini terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Empat orang yang telah ditetapkan tersangka yakni SN selaku pemilik lahan, KS dan WI selaku pengelola sumur serta DR selaku pemodal. Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya polisi memeriksa 23 orang saksi. Meski demikian, 1 orang yakni DR hingga kini masih buron. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memiliki bukti yang kuat dan masih ada kemungkinan tersangka lainnya setelah pemeriksaan seluruh saksi tuntas. Seluruh tersangka dikenakan pasal dengan Undang-Undang Minerba dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Selain itu, polisi juga masih akan terus mengusut adanya tindak pidana lain, termasuk tindak pidana pencucian uang, karena penambangan emas yang dilakukan secara ilegal ini telah berlangsung sejak tahun 2014. Ini masih terus kita lakukan pemeriksaan, masih kita lakukan pendalaman. Tentunya pada kesempatan ini juga ya terhadap tersangka ya kita jerat dengan Undang-Undang Minerba, yaitu pasal 158 subsidi 161, yaitu tentang setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin, ya kita jerat dengan pasal tersebut. Dan ini masih terus berproses. Tentunya nanti setelah yang lain tertangkap, kita juga akan menyasar barang-barang tambang tersebut dijual kemana. Ini juga nanti akan kita lakukan pengungkapan terhadap siapapun yang terkait dengan kejadian ini. Evakuasi 8 penambang yang masih terjebak di tambang ilegal di Banyumas, Jawa Tengah ini masih terus dilakukan, pemirsa. Kemudian tim gabungan juga sudah melakukan sejumlah skenario untuk mempercepat proses evakuasi. Peristiwa naas terjadi di tambang emas ilegal di Desa Pancur Rendang, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. 8 orang warga asal Bogor, Jawa Barat dilaporkan terjebak di dalam lubang dengan kedalaman mencapai 70 meter. Saat peristiwa terjadi, tepatnya pada Selasa malam 27 Juli 2023, seluruh penambang masuk ke dalam lubang. Namun terjadi kebocoran air yang membuat para korban tidak bisa dikontak lagi. Di sana kan ada 2 lubang yang mereka sedang kerjakan. Jadi yang pertama, korban pertama turun di lubang yang pertama itu, dia melihat air gitu kan. Melihat air, dia bisa naik ke atas dan melaporkan kepada teman-temannya yang ada di galian lubang yang kedua. Nah, dari situ mereka tunggu-tunggu sampai pukul 11 malam belum ada informasi teman-teman itu akan naik. Jadi mereka berusaha untuk mengevakuasi secara mandiri untuk menyelamatkan teman-teman.
Kondisi tempat yang terlalu sempit, air yang keruh membuat opsi penyelaman tidak aman dilakukan. Ditambah kondisi di dalam lubang yang sempit membuat proses evakuasi tidak bisa dilakukan dengan cepat. Meski begitu, pihak SAR masih terus mengobservasi kemungkinan penyelaman yang bisa dilakukan. Memasuki hari kelima, setelah fokus pada pengeringan sumur tambang, muncul sejumlah skenario lain untuk mempercepat evakuasi. Salah satunya adalah menyekat aliran sungai. Aliran air yang masih kuat menyebabkan air tidak dapat terkuras dengan cepat. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam evakuasi 8 penambang. Selain itu, penyelaman juga menjadi skenario untuk mempercepat evakuasi, meski cukup sulit dilakukan karena lebar sumur hanya sekitar 90 cm. Petugas juga akan mengerahkan alat berat eskavator untuk membendung debit air di sumur Bogor. Air di sumur Bogor berkurangnya cukup signifikan, namun kami masih membutuhkan pompa-pompa air yang kapasitas besar juga, sehingga kami berharap semakin banyak pompa air yang kapasitas besar bisa mengurangi debit airnya lebih cepat. Hingga Sabtu pagi, tim elit Basarnas telah mengerahkan 10 personel tambahan. Dengan adanya tambahan personel dari pasukan elit Basarnas, total ada 220 relawan yang ikut terlibat dalam operasi pencarian. Tim Liputan, Metro TV. Iya pemirsa, saat ini sudah masuk hari ke-6 untuk evakuasi 8 penambang dan masih berfokus pada melakukan penyedotan di sumur Bogor, tempat di mana 8 penambang ini terjebak. Meskipun masih belum diketahui titik pastinya, namun pastinya tim gabungan ini sudah melakukan sejumlah upaya untuk mempercepat proses evakuasi. Salah satunya kemarin sudah dilakukan pembendungan, meskipun ternyata alat berat ini tidak dapat masuk karena terlalu rawan longsor. Kemudian sudah dilakukan secara manual di sejumlah titik dengan menggunakan terpal yang diberi dengan batu. Memang untuk medannya cukup sulit pemirsa. Kemarin ketika tim kami berusaha untuk ke lokasi bendungan, ini kami harus berjalan kaki kurang lebih sekitar 200-300 meter untuk menuju ke titik yang pertama. Kemudian hari ini kita akan melihat apakah cara tersebut efektif dan dapat menurunkan debit air di sumur Bogor secara signifikan. Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Priyo Prayuda Utama, Kasubsi Operasi dan Siaga Basarnas Cilacap. Selamat pagi Pak Priyo. Pak Priyo, kemarin sudah dilakukan pembendungan begitu di sejumlah titik. Bagaimana hasilnya? Baik. Kemarin kita laksanakan pembendungan di beberapa titik di hulu sungai untuk mengalihkan aliran sungai yang masuk ke aliran sekitar pertambangan. Namun tadi pagi sudah kita cek hasil di Sungai Tajur bawah aliran pertambangan, ternyata tidak cukup efektif. Hal ini akan kita analisa kembali dari mana lagi bocoran-bocoran air tersebut masuk yang mengaliri Sungai Tajur tersebut. Ada berapa titik yang dilakukan pembendungan? Untuk kemarin 2 titik, jadi total ada 4 titik yang kita bendung termasuk yang di bawah ya, ada 4 titik. Kemarin kami juga sempat ke lokasi bendungan Pak Priyo. Sebenarnya apa yang membuat tidak efektif? Apakah ada kebocoran atau bagaimana? Analisa awal kami bahwa itu kan air yang kami bendung ternyata masuk ke sawah warga, pemukiman warga. Sehingga dimungkinkan masih ada buangan-buangan dari sawah tersebut yang masuk ke Sungai Tajur kembali. Kemudian apa nanti langkah yang akan dilakukan? Apakah opsi menggunakan alat berat ini kembali ada? Ya. Alat berat kita masih standby-kan di sekitaran lokasi. Dari tim PUPR juga masih terus mensurvei untuk lokasi-lokasi mana yang memungkinkan kita untuk masukkan alat berat. Namun sampai saat ini hasil dari survei tim PUPR adalah tanah di sekitar sini memang cukup berair sehingga sangat beresiko tinggi untuk kita menurunkan alat berat di sekitar sini. Nah, kemudian memang alat berat tidak bisa masuk begitu. Kami juga sudah melihat untuk lokasinya sendiri cukup sulit. Tapi apakah sudah ada pengurangan debit air yang signifikan sampai pagi ini? Baik, dapat kami sampaikan bahwa debit air setelah kami ukur 1 jam yang lalu malah terjadi penambahan kembali. Nah itulah kondisi-kondisi yang menjadi kendala bagi kami. Pompa air sudah kita kerahkan cukup banyak, sampai saat ini sudah sekitar 35 pompa air berikut dengan pompa air yang disiapkan atau dibantu oleh masyarakat sekitar. Namun kemarin kita sempat turun 4 meter, tapi hasil pengukuran pagi ini ternyata malah naik lagi 2 meter. Itu yang menjadi kendala dan saat tiap hari juga selalu kita analisa bersama dengan teman-teman SDM. Ini sudah hari ke-6 Pak Priyo, besok hari ke-7 atau hari terakhir operasi. Ada rencana untuk melanjutkan operasi?
Baik, sampai saat ini kita masih belum memutuskan apakah akan dilanjut atau tidak, ataukah akan diberhentikan. Namun kemungkinan diperlanjut tetap akan mengikuti perkembangan operasi. Hasil operasi setiap hari kita evaluasi. Apabila titik terang ditemukan dan ada langkah-langkah untuk bisa kita memungkinkan melaksanakan evakuasi, nanti akan menjadi pertimbangan. Tapi sudah merencanakan skenario lain begitu ya Pak ya, apabila memang pembendungan ini tidak efektif? Betul, jadi hasil analisa nanti akan kita diskusikan bersama tim SAR gabungan tentunya, karena kami tidak bekerja sendiri, kami bersama dengan TNI, Polri, BPBD dan tim SAR gabungan relawan lainnya, sehingga termasuk kita menghadirkan juga tim-tim ahli air sungai, SDM dan lain-lain, geologi, sehingga hasil yang kita putuskan itu betul-betul hasil dari kajian-kajian yang tepat. Nah kemudian kemarin ESDM kembali melakukan pengukuran ulang, hasilnya bagaimana Pak? Ya, untuk hasil memang ternyata kita masih di level yang sama dengan sungai. Maka dari itu upaya-upaya kita menguras air dan membendung sungai itu hasilnya masih belum signifikan. Dengan demikian kita memiliki kemungkinan yang sangat besar bahwa memang dari awal itu air yang masuk ke dalam galian itu berasal dari cekungan air tanah. Nah, kalau memang betul dari cekungan air tanah, memang debit air yang masuk itu sangat besar. Nah, ini yang masih sedang kita cari tahu sumber utamanya tuh dari sumur yang mana gitu. Oke, nah kemudian kemarin kami sempat berbincang juga dengan Kepala Basarnas Cilacap. Ada satu tim kemarin yang terpaksa dibawa dan dilarikan ke rumah sakit kalau mengalami sesak nafas. Bagaimana keadaannya? Baik, untuk tim yang kemarin mengalami sesak nafas, itu dari tim relawan kita, kondisinya saat ini sudah sehat kembali. Namun kita istirahatkan untuk tidak mengikuti pencarian untuk hari ini. Memang memasuki hari ke-5 dan ke-6 ini, kondisi fisik sudah mulai menurun. Dan kami pun sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan vitamin pagi dan sore untuk semua tim SAR gabungan. Harapannya dengan diberikan vitamin tersebut untuk menjaga daya tahan tubuh setiap tim gabungan yang melaksanakan operasi SAR. Nah kemarin juga dilakukan koordinasi dan konsolidasi dengan keluarga korban. Bagaimana hasilnya? Baik, kemarin kita lakukan konsolidasi bersama keluarga korban, dihadiri oleh Forkopimda, dipimpin oleh Pak Bupati. Dan hasilnya adalah keluarga korban menyampaikan bahwa mereka sangat mengapresiasi kerja dari tim SAR gabungan yang sudah sangat optimal dan maksimal untuk berupaya untuk mengevakuasi saudara-saudara mereka. Nah, dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka akan menerima apapun hasil dari pencarian atau upaya dari tim SAR gabungan. Apapun hasilnya mereka akan menerima hal tersebut. Namun kami selaku tim SAR gabungan terus berupaya memaksimalkan sisa-sisa hari dalam SOP kami ini untuk melaksanakan pencarian atau proses evakuasi dengan semaksimal mungkin. Oke, baik. Terima kasih Pak Priyo atas waktunya. Semoga para korban ini dapat segera ditemukan. Terima kasih. Dan pemirsa, memang ada sejumlah kendala yang ditemukan, salah satunya dengan medan yang sulit untuk menggunakan alat berat, terpaksa menggunakan dengan cara manual yang ternyata masih belum terlalu efektif. Namun dari tim gabungan pasti sudah menyiapkan sejumlah skenario-skenario lain untuk segera menemukan para penambang yang masih terjebak sampai di hari ke-6 evakuasi ini. Namun dengan catatan tidak membahayakan perkampungan warga yang ada di sekitar pertambangan. Kita akan tunggu bagaimana dengan hasil di hari evakuasi ke-6. Semoga para penambang ini dapat segera ditemukan titik lokasi di mana mereka terjebak. Demikian, kita kembali ke studio, silakan. Baik, Reda Fulvi, terima kasih. Dinamikanya memang sangat kompleks. Semoga segera ditemukan, bisa segera dievakuasi para korban di sana dan juga tim SAR gabungan di sana. Jangan lupa jaga kesehatan selalu di sana. Terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.